Lalu bagaimana menafsirkan lawatan Prabowo Subianto ke beberapa negara? Ini adalah tur perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia, khususnya lawatan pertamanya ke Tiongkok. Nah, saya akan langsung tanyakan dan diskusikan bersama dengan Tengku Reza Shah, Akademisi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Selamat malam, Pak Reza. Selamat malam, salam dari Yogyakarta. Selamat malam. Baik, selamat malam. Pak Reza, Kunjungan siap. baik, Pak Reza, yang mau saya tanyakan adalah salah satu yang terus-menerus ditekankan oleh Prabowo Subianto mengenai foreign policy-nya adalah akan tetap membawa Indonesia sebagai negara yang bebas aktif. Namun ini kan kunjungannya ke Tiongkok pertama kali, tadi sebelumnya kita juga sudah dengarkan ada beberapa analisa mengenai kunjungannya ke Tiongkok lebih real nanti hasilnya dan lain sebagainya. Kemudian nanti baru ke Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian melihat kunjungan-kunjungan ini dan strateginya seperti apa Prabowo ini agar bisa menjaga bahwa Indonesia benar-benar netral menjadi negara yang bebas aktif di tengah ketegangan yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat agar kita tidak mendapatkan kerugiannya, mendapatkan keuntungannya dari kedua negara, terutama dalam konsep ekonomi dan juga militernya, Pak. Terima kasih. Memang menarik ya, Tiongkok adalah negara yang dikunjungi pertama kali oleh Bapak Prabowo Subianto setelah beliau terpilih sebagai presiden, dan selanjutnya juga negara pertama yang dikunjungi setelah beliau dilantik sebagai presiden. Ini menunjukkan bahwa pengakuan bahwa dalam konteks rivalitas global antara Amerika Serikat dan sekutunya beserta China, maka peranan Tiongkok itu sangat penting. Sangat penting dalam artian geopolitik, geoekonomik, geostrategi, dan geososial budaya. Dan diperkirakan peranan Tiongkok itu akan semakin besar dalam penyelesaian krisis-krisis internasional, di mana Indonesia diharapkan menjadi kekuatan moral di situ. Dan ini juga menarik, pertama kunjungannya adalah ke China. Dalam artian memang hubungan kita dengan China itu, kalau kita lihat dasar hukum, Comprehensive Strategic Partnership, itu adalah lebih lama daripada Amerika Serikat yang memiliki juga Comprehensive Strategic Partnership dengan Indonesia. Kalau China sudah lebih dari 10 tahun, sedangkan Amerika Serikat baru 2 tahun. Kemudian juga dengan China, kita memiliki potensi persinggungan yang luar biasa di level ASEAN, di level Indo-Pasifik, dan juga di level global. Karena banyak sekali isu-isu internasional yang kemungkinan besar membutuhkan jasa baik dari Tiongkok. Sedangkan dari Amerika Serikat tampaknya Amerika Serikat sudah cukup puas, dia dia berperan besar dalam dua organisasi ekonomi internasional, yakni APEC yang 62% GDP dunia dan juga G20 80% GDP dunia. Memang agak sulit menciptakan suatu posisi di mana Indonesia benar-benar di tengah. Tapi dengan rencana Indonesia menjadi anggota BRICS, maka diperkirakan Indonesia akan benar-benar berada di tengah. Karena BRICS ini selama ini dikritik oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya sebagai berpotensi menandingi kepemimpinan global Amerika Serikat. Dan dengan hanya komposisi GDP yang 35% ini, tentunya Pak Prabowo bisa meyakinkan kalangan Amerika Serikat nantinya bahwa BRICS adalah posisi Indonesia yang benar-benar di tengah, sehingga Indonesia dapat menjaga jarak dengan Amerika Serikat, dengan Uni Eropa, dengan Jepang, dengan Tiongkok, dan juga dengan Rusia. Pada saat yang sama memang harus diakui kalau berbicara dengan Amerika Serikat, maka heavy-nya adalah perlunya Amerika Serikat melakukan investasi yang lebih dalam di Indonesia. Karena saat ini investasi Amerika Serikat adalah hanya setengah dari investasi internasional dari China di Indonesia. Maka tentunya kunjungan perdana ke China ini akan memberikan amunisi yang luar biasa bagi Presiden Prabowo Subianto untuk meyakinkan bahwa sudah tiba saatnya Amerika Serikat meningkatkan kuantitas dan kualitas investasinya di Republik Indonesia. Dan selama ini Amerika Serikat mengatakan kritik dia terhadap China adalah China kurang memenuhi persyaratan internasional, tepatnya dalam bidang tata kelola dan juga tata kelola dunia usaha. Kemudian juga seringkali Amerika Serikat mengkritisi China sebagai bermasalah secara transparansi dan effectiveness. Mungkin berdasarkan pertemuan Pak Prabowo dengan pimpinan China saat ini, maka saya yakin
Presiden Indonesia memiliki amunisi yang lebih besar untuk meyakinkan Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia. Memang Baik. memelihara jarak itu sangat sulit, apalagi kalau Amerika Serikat dan China tersebut saling melihat dengan kacamata rivalitas. Baik. Dan saya sangat berharap kunjungan ini kali berhasil di mana Indonesia berada benar-benar di tengah. Investasi menjadi salah satu indikator ya kunjungan-kunjungan yang dilakukan atau lawatan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Kita akan fokus Pak dengan Tiongkok. Salah satunya memang investasi real yang diinginkan oleh Prabowo Subianto adalah rencana pembangunan tanggul laut senilai 60 miliar dolar di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Menginginkan investasi dari China. Bagaimana melihat hal ini dan juga apa yang membuat Prabowo dinilai cukup pede gitu Pak, bahwa proyek tanggul laut ini akan menguntungkan Indonesia, mengingat kekhawatiran kita bisa juga jadi ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok melihat kondisi geopolitik saat ini. Betul. Bagus Indonesia sudah memiliki fokus yakni tanggul laut ya. Karena tanggul laut ini gunanya adalah untuk mempertahankan stabilitas wilayah pesisir Indonesia dan juga untuk mengantisipasi global warming di masa depan di mana intrusi air laut itu akan semakin dahsyat. Namun yang saya sangat berharap adalah pada saat Indonesia menggelontorkan ide tanggul laut, tentunya kita juga belajar dari kesalahan di masa lalu. Hendaknya ide-ide besar yang berjangka panjang, kemudian ide-ide besar yang melibatkan keuangan negara yang sangat besar dan juga foreign direct investment yang sangat besar, itu hendaknya benar-benar dibuat berdasarkan studi kelayakan. Dan studi kelayakan itu hendaknya sudah memerhatikan faktor-faktor tertentu. Misalnya pengambilan keputusan dari top down. Pada saat yang sama dilakukan konsultasi dengan masyarakat sekitar dengan mekanisme bottom up. Kemudian pada saat yang sama pembangunan tersebut diharapkan berjalan secara sistematis, berjenjang dan terencana. Kalau dalam hukum internasional namanya Kaizen method dari Jepang, dan selanjutnya adalah rencana Indonesia tersebut sudah memiliki best practices, dalam artian negara mana saja yang dapat diperkirakan dapat mendukung Indonesia untuk itu. Tentunya kita harus berpikir bahwa Tiongkok bukanlah satu-satunya negara yang memiliki teknologi tanggul laut yang luar biasa. Ada pesaing-pesaing Tiongkok lainnya seperti Australia, Selandia Baru, dan juga Belanda. Belanda sangat unggul dalam urusan tanggul laut ini. Dan tentunya hal ini kita tidak memberikan cek kosong pada China bahwa dia adalah negara satu-satunya sebagai referensi Indonesia. Dan untuk itu dia harus siap melakukan tender internasional dengan negara-negara lain seperti Belanda terutama sekali yang sudah yang wilayahnya benar-benar berada di bawah laut. Jadi jangan hanya melakukan handpick langsung memilih Tiongkok untuk berinvestasi mengenai tanggul laut ini ya Pak? Tepat sekali, harus ada tender internasional dan tender internasional itu benar-benar disupervisi oleh Indonesia. Baik. Sehingga cara berpikirnya adalah tesa, antitesa, dan sintesa. Kita tidak memberikan cek kosong pada Cina. Cina boleh tahu bahwa kita memiliki interest tanggul laut dengan wilayah pesisir berapa ribu kilometer dengan potensi kerusakan seperti apa, tapi best practices tentunya ada juga di negara-negara lain, terutama sekali Belanda dan juga negara-negara yang memiliki angka tinggi dalam Sustainable Development Goals. Berbicara tentang pertahanan, tentunya kita harus berbicara juga dengan tentang militer. Ada potensi akuisisi persenjataan juga Pak dari Tiongkok. Melihat hal ini seperti apa? Wajar kita melakukan akuisisi karena hendaknya kita juga berpikir diversifikasi. Kita jangan pernah tergantung pada satu sumber saja. Kita lihat banyak krisis-krisis internasional di mana negara yang memiliki persenjataan tersebut, walaupun sudah dijual dengan baik-baik, ternyata melakukan embargo. Dan saya pikir Indonesia tidak tentunya Indonesia berpikir jangan sampai kelak kemudian hari kita mendapat embargo dari negara-negara tersebut. Karena seringkali negara-negara penjual senjata tersebut menghubungkan prospek penjualannya dengan praktek-praktek di dalam negeri Indonesia yang bagi kita tidak ada masalah. Kita sudah berada dalam proses demokratisasi, tapi bagi pihak luar mereka selalu memperhitungkan adanya masalah, misalnya human rights abuses, kemudian dikotomi antar provinsi, kemudian juga perilaku seperti Human Development Index. Ini yang harus kita tanggulangi. Cuman masalahnya, setelah kita melakukan diversifikasi dengan Cina, apa manfaatnya bagi badan usaha strategis yang kita miliki? Tentunya harapan saya adalah kita berpikir lebih jauh, misalnya sistem offset. Jadi di mana ada produk senjata yang kita beli, tapi ada komponen tersebut yang dibuat di Indonesia. Dan saya sangat berharap bahwa
bahwa pembelian produk-produk militer dari Cina itu pada saat yang sama juga meningkatkan kualitas kerjasama dan kualitas research dan development dari industri strategis Indonesia, misalnya PT LEN, PT Pindad, dan PT Inti, dan juga tentunya banyak industri-industri lainnya yang bersifat sipil tapi dapat mengambil manfaat maksimal dari kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara lain. Itu artinya tidak hanya mengakuisisi persenjataan secara utuh, namun bagaimana untuk meningkatkan TKDN persenjataan di Indonesia? Tepat sekali, karena kita tentunya harus berpikir bahwa pembelian tersebut harus memberikan kesempatan pada Indonesia agar human resources Indonesia naik, juga terjadi sinergi antara industri pertahanan Indonesia dengan lembaga-lembaga riset sipil dan juga universitas-universitas Indonesia. Dan untuk itu alat ukurnya harus sangat jelas, terprogram, terencana, dan menyeluruh. Bagaimana menjamin TKDN persenjataan di Indonesia dapat meningkat, Pak, melihat bahwa kerjasama dengan Tiongkok memang begitu masif? Memang harus diakui, untuk itu kita hendaknya banyak melakukan langkah-langkah penghematan di dalam negeri. Kita hendaknya melakukan benar-benar identifikasi agar TKDN itu benar-benar akurat adanya. Dan untuk itu sebelum perjanjian ini dibuat, hendaknya kita meningkatkan juga kerjasama kolaborasi dengan negara-negara lain. Terus terang, Cina bukanlah satu-satunya sumber untuk meningkatkan TKDN Indonesia. Ada sumber-sumber negara lain yang sudah terikat dalam kontrak, yang sudah terikat dalam perjanjian kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Kita memiliki Amerika Serikat, kita memiliki Rusia, tentu saja kita memiliki Cina, tentunya juga kita memiliki Australia. Dengan Australia kerjasama kita juga sudah sangat tinggi, di mana sudah ada 2+2 cooperation yang langsung melibatkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, dan juga kita perhatikan bahwa buku putih Indonesia akan dapat menjadi tonggak pertama untuk membuktikan bahwa kerjasama militer Indonesia dengan negara manapun di dunia berdasarkan prinsip transparansi, berdasarkan prinsip keunggulan nasional, dan juga berdasarkan prinsip persahabatan internasional. Pak Reza, tadi di awal memang sudah disinggung mengenai bagaimana Indonesia memerankan perannya sebagai negara dengan kebijakan bebas aktif. Namun saya mau lebih mengkerucut, melihat dari tadi diskusi kita bahwa kerjasama dengan Tiongkok begitu masif, begitu besar, investasi Tiongkok terhadap ke Indonesia begitu besar di bidang ekonomi, di bidang militer, dan di bidang infrastruktur. Kemudian bagaimana memastikan dan menjamin bahwa hal ini tidak membuat Indonesia terlihat di mata dunia memihak kepada Tiongkok. Apalagi saat ini kondisinya geopolitik sedang tidak baik-baik saja. Dan melihatnya memang harus diakui. Dengan Cina kita memiliki comprehensive strategic partnership. Indikatornya adalah kerjasama tersebut bukan hanya di level pemerintah, namun juga di level dunia usaha. Pada saat yang sama, kerjasama tersebut juga melibatkan banyak sekali aktor. Aktor nasional, aktor provinsi, aktor profesi, aktor hingga kota. Cina sudah berhasil masuk ke berbagai wilayah ini. Tentu saja kita harus akui ini adalah soft power Cina. Maka berdasarkan ini semua tentunya kita perlu menandingi soft power Cina tersebut dengan soft power negara lain. Maka negara yang lainnya yang memiliki strategic partnership dengan Indonesia antara lain adalah Amerika Serikat. Kemudian dengan Rusia juga kita sudah miliki dari awal tahun 2000-an pada masa Ibu Megawati Soekarno Putri. Maka tentunya kita sudah tiba saatnya Indonesia melakukan pemeriksaan ulang apakah kerjasama strategic comprehensive strategic partnership ataupun strategic partnership itu benar-benar menguntungkan Indonesia, dan di mana ada celah-celah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kita sendiri. Dan tentu saja hal ini membutuhkan kinerja dari DPR, karena DPR Indonesia berhak mengawasi hal-hal semacam ini. Dan untuk itu saya sangat berharap koordinasi yang semakin baik antara pemerintah dan DPR. Baik, terakhir Pak Reza, singkat saja bagaimana melihat Prabowo Subianto sebagai presiden, kemudian baru saja saat ini pertama kali melakukan lawatan, rekam jejaknya dalam agar Indonesia ini tetap berada di tengah-tengah sebagai negara yang bebas aktif. Mampukah kalau melihat rekam jejaknya, Pak Reza? Siap, dan untuk itu memang kita harus konsisten. Baik, Pak Reza. Baik, mohon maaf perbincangan kami dengan dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Tengku Reza Shah, terpotong. Dan untuk itu terima kasih Bapak Reza telah bergabung
sore hari ini, malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia.